Baik, Shalom. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kelompok 7, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Dan materi yang pertama saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila adalah ideologi atau dasar negara yang dijadikan pedoman bagi bangsa Indonesia. Pancasila juga biasa disebut sebagai identitas bangsa Indonesia yang memiliki lambang burung Garuda. Sebagai dasar negara, Pancasila perlu dihayati dan dijunjung tinggi oleh setiap warga negara Indonesia. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan sebagaimana termuat dalam Memorandum DPR-GR 9 Juni 1966 yang melandaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah dimurnikan dan ditetapkan oleh PPPKI atau Nama Rakyat Indonesia menjadi dasar negara Republik Indonesia. Nah, Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus melandaskan pada nilai Pancasila. Artinya, Pancasila harus senantiasa menjadi kekuatan yang menjiwai kegiatan dalam membentuk negara. Konsep Pancasila sebagai dasar negara disampaikan oleh Insinyur Soekarno dalam pidatonya pada hari terakhir sidang pertama BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 yang isinya menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Bagi negara Indonesia merdeka, usulan tersebut ternyata dapat diterima oleh seluruh anggota. Hasil-hasil sidang selanjutnya dibahas oleh panitia kecil atau panitia 9 dan menghasilkan rumusan rancangan Mukadimah Hukum Dasar pada tanggal 22 Juni 1945 yang selanjutnya oleh Muhammad Yamin disarankan diberi nama Jakarta Charter atau Piagam Jakarta, yang di dalamnya terdapat Pancasila pada alinea keempat. Piagam Jakarta selanjutnya disahkan oleh PPKI menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar dengan mengalami beberapa perubahan yang bersamaan dengan Pancasila disahkan menjadi dasar negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dilegalkan oleh Instruksi Presiden Nomor 12 atau 1968. Pancasila dijadikan sebagai dasar negara. Baik, terima kasih. Mungkin materi yang saya bawakan dan materi selanjutnya akan disampaikan atau dijelaskan oleh teman saya, Tesi Ella. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tesi Ella Nabuasa. Saya akan membawa materi tentang fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Berikut adalah penjelasan mengenai fungsi Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai pedoman hidup. Di sini Pancasila berperan sebagai dasar dari setiap pandangan di Indonesia. Pancasila haruslah menjadi pedoman dalam mengambil keputusan dalam menghadapi suatu masalah. Yang kedua, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Pancasila haruslah menjadi jiwa bangsa Indonesia. Pancasila yang merupakan jiwa bangsa harus terwujud dalam setiap lembaga maupun organisasi dan insan yang ada di Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Kepribadian bangsa Indonesia sangatlah penting dan juga sebagai identitas bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila harus diam dalam diri tiap pribadi bangsa Indonesia agar bisa membuat Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Yang keempat, Pancasila sebagai sumber hukum. Pancasila menjadi sumber hukum dari segala hukum yang berlaku di Indonesia.
Dengan kata lain, Pancasila sebagai dasar negara tidak boleh ada satu persatuan yang bertentangan dengan Pancasila. Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Pancasila yang dibuat sebagai dasar negara juga dibuat untuk menjadi tujuan negara dan cita-cita bangsa. Kita sebagai bangsa Indonesia haruslah mengidamkan sebuah negara yang punya Tuhan Yang Maha Esa, punya rasa kemanusiaan yang tinggi, bersatu serta solid, selalu bermusyawarah, dan juga munculnya keadilan sosial. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Mercy Ayu Krisna Taunu. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Adapun kedudukan Pancasila sebagai dasar negara adalah sebagai berikut. 1. Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber tertib hukum Indonesia. 2. Meliputi suasana kebatinan. 3. Mewujudkan cita-cita hukum sebagai dasar atau baik hukum yang tertulis maupun tidak tertulis. 4. Mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar, mengundangkan isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggaraan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. 5. Merupakan semangat abadi Undang-Undang Dasar 1945 bagi penyelenggaraan negara, para pelaksanaan pemerintah. Pancasila memenuhi syarat sebagai dasar negara bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan alasan sebagai berikut. 1. Pancasila memiliki potensi menampung keadaan pluralistik masyarakat Indonesia yang beraneka ragam, suku, agama, ras, dan antar golongan secara berkeadilan yang sesuai dengan kemampuan dan hasil usahanya. 2. Pancasila memiliki potensi menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terbentang dalam Sabang sampai Merauke yang terdiri atas ribuan pulau sesuai Sila Persatuan Indonesia. 3. Pancasila memberikan jaminan berlangsungnya demokrasi dan hak-hak asasi manusia sesuai dengan budaya bangsa. 4. Pancasila menjamin terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera sesuai dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat sebagai acuan dan mencapai tujuan tersebut. Terima kasih. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami, Benedictus Mau. Implementasi Pancasila sebagai dasar negara. Secara etimologis, pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Socilin Abdul Wahab adalah menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu dan menimbulkan dampak dan akibat terhadap sesuatu. Istilah implementasi sering disebut juga dengan pelaksanaan atau tindakan atau mekanisme dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Oleh sebab itu, dalam implementasi terdapat tindakan atau pelaksanaan mengenai suatu hal atau objek. Adapun implementasian Pancasila dalam berbangsa dan bernegara dapat dirinci dalam berbagai bidang Poleksos Bunankam sebagai berikut. Yang pertama, implementasi Pancasila dalam bidang politik, pembangunan dan pengembangan bidang politik harus mengilhami dasar ontologis manusia, sebab secara kenyataan objektif bahwa manusia adalah sebagai objek negara. Karenanya, kehidupan politik harus benar-benar merealisasikan tujuan demi harkat dan martabat manusia. Pengembangan politik negara terutama dalam proses reformasi dewasa ini mencerminkan moralitas sebagaimana tertuang dalam sila-sila Pancasila dan esensinya, sehingga praktek-praktek politik yang menghalalkan segala cara harus segera diakhiri. Yang kedua, implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi. Di dalam dunia ilmu ekonomi terdapat istilah yang kuatlah yang menang, sehingga lazimnya pengembangan ekonomi mengarah pada persaingan bebas dan jarang mementingkan moralitas kemanusiaan.
Hal ini tidak sesuai dengan Pancasila yang tertuju pada ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi yang humanistik, yang berorientasi pada tujuan demi kesejahteraan secara luas. Pengembangan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan saja, melainkan kemanusiaan demi kesejahteraan seluruh masyarakat. Maka sistem ekonomi Indonesia berdasarkan atas asas kekeluargaan seluruh bangsa. Implementasi Pancasila dalam bidang sosial dan budaya. Dalam pembangunan dan pengembangan aspek sosial budaya, hendaknya disesuaikan atas sistem nilai yang dengan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat. Terutama dalam rangka bangsa Indonesia melakukan reformasi di segala bidang kehidupan. Sebagai anti klimaks, proses reformasi yakni sering adanya stagnasi nilai sosial budaya dalam masyarakat, sehingga tidak mengherankan jikalau di berbagai wilayah Indonesia terjadi berbagai gejolak yang sangat meresahkan dan memprihatinkan, sehingga amuk massa yang cenderung anarkis, bentrok antar kelompok masyarakat satu dengan yang lain yang muara masalah politik. Oleh karena itu, dalam pengembangan nilai sosial budaya di era reformasi dewasa ini, semua pihak turut mengambil bagian mengangkat kembali nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia sebagaimana nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Dalam prinsip etika Pancasila, pada hakikatnya bersifat humanistik, artinya nilai-nilai Pancasila berdasarkan pada nilai yang bersumber pada harkat martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya. 4. Implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Negara pada hakikatnya adalah merupakan suatu masyarakat hukum. Demi tegaknya hak-hak warga negara, maka diperlukan peraturan perundang-undang baik dalam rangka mengatur ketertiban warga negara maupun dalam rangka melindungi hak-hak negara. Pancasila sebagai dasar negara senantiasa menyelesaikan daripada hakikat nilai kemanusiaan monopluralis, maka pertahanan dan keamanan negara harus dikembalikan pada kedudukan seperti sedia kala, agar tercapainya harkat dan martabat manusia sebagai pendukung pokok negara. Dasar-dasar kemanusiaan yang beradab merupakan basis moralitas pertahanan dan keamanan negara. Pertahanan dan keamanan negara harus mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, sehingga mengungkap yang mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum, bukan atas kekuasaan belaka dapat terwujud. Baik, demikian hasil presentasi kami. Mungkin ada kekurangan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Shalom.